Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang untuk rekan-rekan semuanya yang saya banggakan dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi dan praktik terkait dengan di format halaman dan dokumen pada Microsoft Word. Dimana pada topik kali ini punya capaian atau learning objektif yang harus dicapai, yaitu yang pertama adalah mahasiswa mau memahami mengenai mengatur ukuran dan orientasi kertas. Kemudian mahasiswa mau memahami mengenai membuat nomor halaman, cover halaman, header and footer, serta masih mampu membuat tabel of content, daftar isi dan insert caption, and table of figure, dari daftar tabel dan daftar gambar. Itu yang ingin saya bagikan pada sesi kali ini. Jadi sebelum nanti kita praktik, jadi terlebih dahulu saya sampaikan dari gambaran umum terkait dengan di mengatur ukuran kertas. Ada berbagai macam cara. Jadi untuk mengatur kertas, salah satunya adalah Anda pada saat sudah buka Microsoft Word, jadi pada dokumen Anda bisa klik tab page layout, kemudian ambil group page kemudian Anda pilih setup klik size. Dengan langkah ini maka akan tampil yaitu di kotak seperti ini. Kotak seperti ini, kemudian silakan Anda atur Jadi dengan adanya kotak pilihan ukuran kertas yang ditampilkan, jadi pilih ukuran kertas yang Anda butuhkan, kemudian klik OK. Itu untuk di mengatur ukuran kertas. Jadi setelah Anda mengatur ukuran kertas, kemudian Anda bisa mengatur juga untuk orientasinya. Jadi ada dua jenis orientasi kertas, bisa portrait, bisa landscape. Di mana potret itu bila posisi atau orientasi kertas yang digunakan adalah dengan posisi tegak atau horizontal. Sedangkan untuk posisi landscape itu adalah bila posisi atau orientasi kertas yang digunakan ingin dengan posisi horizontal, jadi posisi tidur. Itu untuk di mengatur orientasi kertas. Kemudian dalam mengatur orientasi kertas juga Anda difasilitasi untuk mengatur margin. Jadi batas Anda mengetik batas atas setiap kertasnya, setiap dokumennya, atas, bawah, kemudian kiri dan kanan. Itu untuk di mengatur margin. Kemudian jadi yang selanjutnya adalah terkait dengan di bagaimana untuk memasang nomor halaman. Jadi pada menu tab insert, jadi dalam grup header and footer, jadi klik page number. Jadi untuk mengatur penempatan nomor halaman, Anda bisa menggunakan format page number. Jadi kotak yang ditampilkan mungkin akan seperti ini. Jadi yang pertama ini adalah untuk untuk di format page number Kemudian ini adalah untuk di mengatur numbernya. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana untuk membuat halaman cover. Jadi halaman cover dalam Microsoft Word sudah disediakan. Jadi Anda bisa menggunakan yang namanya fasilitas pada grup pada tab, yaitu di insert dalam grup text, kemudian klik cover, pilih format atau halaman cover yang ditampilkan yang Anda butuhkan. Itu untuk di halaman cover. Kemudian bagaimana untuk menyisipkan halaman baru. Jadi pada dasarnya untuk menyisipkan halaman baru Anda bisa klik blank space pada tab insert dalam grup text blank text. Dengan langkah ini halaman baru yang masih kosong akan ditampilkan mulai dari posisi titik kursor berada. Kemudian untuk menggunakan header and footer. Jadi header and footer di sini selain memperlihatkan nomor halaman juga berguna untuk menampilkan kalau misalnya ada judul bab, nama penulis, tanggal, nama file, dan informasi lain yang ingin ditampilkan pada setiap halaman.
Jadi kalau header itu akan ditempatkan pada bagian atas dokumen, jadi kalau footer akan ditempatkan pada bagian bawah dokumen. Nah, itu di penggunaan untuk header and footer. Ya. Untuk itu, dan yang selanjutnya adalah di table of content. Jadi table of content di sini biasanya fungsinya yaitu sebagai daftar menu atau daftar isi. Jadi dalam kita membuat daftar isi, jadi biasanya ini contoh daftar isi. Ini dibuat jadi berdasarkan dengan fungsi table of content. Jadi fungsi table of content yaitu sebagai daftar menu atau tampilan keterangan halaman pada sebuah buku, ya, jurnal, laporan, dan seterusnya. Jadi table of content dengan mudah, ya, dapat dilakukan dengan disetting pada heading terlebih dahulu, ya, kemudian menu reference, klik tab of content. Jadi jika ada penambahan judul dan bagian, jadi Anda bisa pakai update enter tabel dengan mengupdate pada isi judul dan item. Kalau Anda memilih untuk update only number, jadi mengupdate hanya pada nomor halamannya saja. Ini pada table of content. Ya. Jadi table of content selain itu juga, ya, jadi Anda bisa untuk mengisi judul, ya, judul pada gambar, ya, dengan klik, ya, insert, ya, insert caption. Jadi insert caption yaitu membuat daftar gambar dan tabel yang ditampilkan pada dokumen. Ya, kemudian cara input captionnya di menu reference, ya, klik icon insert, ya, caption, maka akan muncul kotak dialog. Jadi kemudian akan muncul seperti ini, ya, sudah ditampilkan. Kemudian selain itu juga di numbering format untuk setting gambar dan tabel apabila dalam subbab ada yang di gambar dan tabel. Selain gambar, Anda juga bisa menampilkan di insert table of figure. Jadi menampilkan daftar gambar dan tabel yang sudah diinput, ya. Caranya dengan cara insert table of figure, yaitu menu reference, klik icon insert table, ya, klik icon insert table of figure, ya. Kemudian di caption label munculkan per masing-masing kategori, misalnya figur atau gambar, ya. Itu di table of content. Untuk langkah selanjutnya, jadi silakan nanti kita coba akan praktikkan, ya, terkait dengan di topik kali ini, yaitu di memformat dokumen, ya. Yang pertama kali yang perlu Anda lakukan, jadi silakan download bahan praktikum pada sesi ini, ya, dan kerjakan perintah berikut. Anda diminta untuk satu memformat, ya, kertasnya menjadi A4, ya, A4, ya, potret, ya, dengan huruf Times New Roman, jadi ukuran 12, spasinya 1,5. Kemudian silahkan beri cover dan beli nomor halaman. Selanjutnya, jadi lakukan setting table of content di daftar isi, ya. Kemudian silahkan Anda buat, jadi membuat daftar gambar, ya, dengan insert table of figure dan daftar tabel, jadi dengan insert caption, ya, insert caption. Kemudian di akhir nanti akan tampil paling tidak seperti ini, ya, di daftar isi. Kemudian di Anda setelah melakukan, ya, jadi menampilkan gambar, kemudian simpan file dengan nama praktik 4, jadi kemudian nama Anda dan kelas, ya. Yuk kita menuju kepada sesi untuk di praktik. Jadi setelah Anda download jadi file yang ada di dalam bahan praktik, jadi akan ditampilkan file yang seperti ini. Ini tampilannya lumayan acak-acakan, ya. Jadi tidak beraturan. Anda diminta untuk memformatnya. Jadi yang pertama Anda diminta untuk layout. Jadi mau format. Jadi silakan Anda bisa klik layout, ya. Layout, kemudian untuk orientasi, ya, Anda bisa pastikan untuk di portrait, ya. Kemudian untuk di size, ya, untuk di size Anda bisa menggunakan di A4, ya, pilih A4. Kemudian untuk di batas kanan, batas bawah dan margin, Anda bisa klik margin, ya. Kemudian bisa diklik custom margin, ya, custom margin. Maka akan tampil tampilan seperti ini. Jadi Anda bisa atur misalnya untuk topnya di 3, ya.
untuk bottomnya di 3 ya. Kemudian untuk di left ya biasanya di berapa? 3,5 ya, 3,5. Ya, kemudian untuk yang kanan bisa Anda pakai di 3. Ya. Kemudian Anda bisa, ini nanti berlaku untuk semua atau hanya di halaman ini saja, jadi bisa semua ini whole dokumen. Ya, kemudian silakan Anda bisa klik OK. Ya, ini nanti ya tampilan yang ada. Ya. Selanjutnya setelah ini, jadi Anda diminta untuk semuanya di format pada apa namanya di huruf ya, hurufnya Times New Roman dengan spasi 1,5. Jadi dengan cara Anda bisa untuk blok semua. Kemudian Anda bisa klik home ya, klik home, kemudian cari untuk di jenis hurufnya di Times New Roman ya, ukuran di 12 ya, ukuran 12, kemudian spasinya 1,5. jadi Anda bisa klik di sini 1,5. Setelah itu untuk perataannya, jadi silakan Anda buat rata kanan kiri biar agak lebih rapi lagi, jadi rata kanan kiri. Ya. Setelah itu, setelah Anda buat di rata kanan kiri ya, silakan Anda ya isikan untuk penomoran halaman. Ya, penomoran halaman Anda bisa lakukan untuk di penomoran halaman dengan klik insert ya. Kemudian Anda bisa untuk di pack number ya, pack number ya, di pack number. Jadi ini bisa langsung diatur ya untuk apa namanya format pack numbernya seperti apa. Jadi kita pakai nomor ini ya dengan dimulai ini ya. Kemudian klik OK ya, klik OK ya. Maka akan tampil seperti ini ya, ada nomor halamannya di setiap halaman ya, akan secara urut ya. Dan ini biasanya kita akan disajikan dengan default jenis huruf dari apa namanya fasilitas yang ada di Microsoft Word kita. Jadi supaya nanti sama tulisannya dengan Times New Roman, maka kita bisa blok satu saja, kemudian ke home yang pastikan ke Times New Roman. Nah ini biar nanti apa namanya sama untuk di halaman. Yang selanjutnya adalah Anda silahkan untuk membuat heading ya. Buat heading yang pertama, jadi untuk setiap bab ya, seperti hanya di contoh tadi, jadi setiap bab ya kita buat heading 1 ya. Heading 1 masih ingat ya cara untuk membuat heading 1. Jadi supaya nanti ya tidak berbeda dengan paragraf yang lain, kita satukan dulu aja ya. Kemudian silakan Anda blok ya, klik heading 1 ya, heading 1. Karena ini tulisannya berubah ya, tulisannya ini berubah, Anda bisa memformatnya. Jadi bisa dengan menggunakan ini, jadi klik ya heading 1, kemudian klik modify ya. Nah, modify, kemudian di sini Anda bisa ganti ke Times New Roman ya. Kemudian Anda di sini ya bisa menggunakan huruf yang sesuai, misalnya 12 ya. Kemudian hurufnya dibuat warna hitam ya. Kemudian di format paragraf ya, selanjutnya jadi line spasinya dibuat 1,5 ya, before afternya biar jarak dari atasnya jadi kita kosongkan aja supaya nanti normal. Terus kemudian klik OK klik OK ya, kemudian ini klik OK lagi klik OK. Nah, jadi ini untuk di heading 1 ya, heading 1 Anda bisa untuk di format untuk ditengahkan ya, taruh di tengah, dan bisa untuk di format di bold. Nah, heading 1 ya. Yang selanjutnya, jadi kita buat untuk di subjudulnya di heading 2 ya, kita bisa pakai di heading 2 dengan cara di blok, kemudian klik aja di heading 2, otomatis dia berubah. Anda bisa mengaturnya dengan klik kanan pada heading 2, kemudian klik modify
ya, modify, kemudian silakan atur hurufnya. Jadi kita normalkan sesuai dengan settingan awal, Times New Roman ya, dengan ukuran 12 ya, dengan warna ya otomatis ya, color hitam ya. Kemudian di format paragrafnya kita pilih, kita sesuaikan ya, line spacingnya ada di 1,5 lines, dan spacing untuk before-nya 3.0 dan after-nya 4.0. Setelah itu kita klik OK saja ya, klik OK ya, klik OK. Jadi setelah ini kita bisa, misalnya kita bisa ya, untuk kita bisa blok ya, kita bisa blok ya. Sama ini sudah jadi di heading 2. Jadi supaya nanti nomornya kita bisa menggunakan, jadi nomor supaya otomatis ya, kita bisa pakai nomor yang bertingkat. Caranya, nomor yang ada kita bisa hapus terlebih dahulu ya. Kemudian kita bisa blok terlebih dahulu, kemudian kita klik saja di multi level list ya, multi level list, kemudian diklik salah satu di sini ya, di sini nanti akan keluar satu ya. Kemudian setelah keluar satu, kemudian kita bisa untuk di format ya, format number ya, define ya, new number format ya. Jadi di format number kita mau pakai yang seperti apa. Jadi untuk di startnya, jadi ini di level ya, ya, yang di define ya, jadi ya ini pada kita pakai yang nomor 2 ya, nomor 2 ini jadi biar nanti 1.1 ya, 1.1, kemudian bisa Anda klik OK ya, klik OK. Ini belum keluar ya, jadi belum keluar, mungkin Anda bisa ya, bisa ngecek lagi jadi dengan format. Jadi pakai di level 2. Nah, coba level 2 seperti ini. Jadi gampang ini ya. Nah, ini kemudian kita bisa hapus. Ini di 1.1 dengan heading 2 ya. Selanjutnya kita buat untuk semuanya yang ada di heading 2. Jadi kita bisa klik format ya, kita bisa klik format untuk di semua di yang heading 2. Kemudian ya, kita bisa copy format juga ya di bab ya, untuk yang bab. Yang bab kita bisa format, caranya taruh kursor di di yang mau kita copy formatnya, kemudian Anda bisa Ctrl Shift C ya, kemudian Anda bisa pakai Ctrl juga ya, Ctrl Shift V ya, Ctrl Shift V. Ini juga sama, jadi kita misalnya mau atur untuk di formatnya, jadi formatnya ini juga masuk di heading 2. Jadi tinggal kita bisa klik saja di sini ya, ada masuk di heading 2, kemudian kita bisa blok misalnya ya. Kemudian selain itu juga di sini
Nah, ini juga di heading 2 ya, diklik saja ya, kemudian kita bisa blok ya, supaya menyesuaikan dengan format yang ada ya. Jadi kemudian di tulisan untuk di daftar isi semuanya masuk di heading 1 ya. Heading 1 Anda bisa blok saja, kemudian klik aja heading 1 ya. Kemudian di daftar gambar ini juga kita blok ya, kemudian klik heading 1, dan daftar tabel ini juga kita bisa klik di heading 1. Nah, ini headingnya sudah. Jadi yang selanjutnya adalah bagaimana kita untuk menamai sebuah gambar ya, sebuah gambar biar nanti masuk dalam daftar secara otomatis. Nah, jadi pertama kita klik gambarnya dulu, jadi picture-nya ya. Setelah klik picture, jadi kemudian Anda bisa ke ya, format ya, di format picture Anda bisa langsung saja, jadi klik kanan ya, klik kanan, kemudian Anda di insert caption ya, insert caption dia akan ditampilkan seperti ini, jadi figur. Jadi Anda misalnya ganti, oh di sini tidak ada gambar ya, kita bisa buat new label ya, new label dengan judul gambar ya. Gambar, klik saja oke ya, saya oke. Kemudian Anda bisa ya pilih di above ya, above, kemudian di gambar 1 ya, kita kasih judul apa tadi ya, definisi untuk marketing communication. Setelah itu kita bisa klik OK. Nah, klik OK, kemudian kita blok ya, kita atur ya untuk ukurannya. Jadi di Times New Roman ya, Times New Roman ukuran di 12 ya, hurufnya di warna hitam ya, colornya ya. Kemudian gambar kita taruh di tengah ya, kita taruh di tengah ya, sama ini juga di tengah. Jadi yang semula awal kita bisa hapus ya, hapus. Ini yang untuk di gambar ya. Kemudian di gambar yang selanjutnya kita bisa lakukan hal yang sama ya, jadi lakukan hal yang sama dengan cara di gambar ya, kemudian diklik kanan saja ya, insert caption gambar 2. Anda bisa langsung di sini ya, teori integrated marketing communication ya, kemudian Anda bisa klik OK ya, klik OK. Dan kita bisa setting kembali ya, sesuaikan Times New Roman ya, yaitu di 12 ya, 12 ya, kemudian ya, 12 dan kita tengahkan dari center. Jadi kita bisa klik ya. Jadi yang semula awal ya, kita bisa menghapusnya saja. Kemudian untuk yang di selanjutnya ini juga ada yang gambar YouTube ya, untuk gambar ini. Jadi contoh untuk di YouTube Anda bisa gunakan ya, ini misalnya ya, di tengah dulu tidak apa-apa, kemudian Anda bisa klik format ya, kemudian di insert caption ya, karena masih gambar nomor 3 ya, YouTube. Nah, ini bisa kita pakai, kemudian klik OK saja. Jadi kemudian kita sesuaikan formatnya bisa, jadi disesuaikan dengan formatnya dulu ya. Nah, untuk yang tulisan ini kita bisa menghapusnya. Ini jadi di beberapa, jadi untuk di kemudian yang selanjutnya ada di tabel ya. Tabel juga caranya hampir sama ya, jadi untuk memberikan nama tabel, jadi tabel terkait dengan di langkah-langkah dalam communication ya, langkah-langkah communication. Anda bisa klik tabelnya ya, kemudian ya, Anda bisa insert caption ya, di tabelnya, insert caption. Nah, ini kan tidak gambar lagi tapi di tabel ya, tabel. Jadi maaf, ini yang pertama kita hapus dulu karena ini nanti melanjutkan. Jadi kalau misalnya kita tidak hapus ya, coba nanti hasilnya seperti apa ya, tabel. Jadi ini above ya, above karena berada di atas ya, klik OK, klik OK.
tabel 2. Kalau misalnya tabel 1 kita hapus ya. Jadi ya, kita ulangi lagi aja, jadi supaya nanti nomornya ya bisa otomatis ya, bisa otomatis. Nah, ini kemudian diklik kanan ya, kemudian di insert caption ya, tabel 1 ya, angka ini, kemudian sudah tabel, kemudian klik OK saja ya, kemudian kita centeringkan, ditengahkan ya, Times Roman ya, Times Roman ya, ukurannya di 12 ya, 12 kita lokasi di center ya, warnanya juga hitam ya, ini di tabel ya, tabel ya. Kemudian setelah ini kita coba ya, seperti sudah pernah. Jadi ini tadi ya, ini kita taruh ya pendahuluan, tapi ini di bawah. Caranya apa? Taruh kursor di awal ya, awal kata P ya, awal kata P. Kemudian Anda bisa klik Shift Enter ya, Shift Enter. Jadi Shift Enter, kemudian ini juga sama ya, di sini kemudian Anda bisa klik Shift Enter. Jadi supaya nanti ya, dalam satu judul di daftar isi itu nanti tetap sama ya, tetap sama. Kemudian kita tampilkan yang pertama daftar isi. Untuk menampilkan daftar isi, jadi caranya jadi sama. Jadi pertama Anda bisa klik reference ya, kemudian ya klik tabel of content ya, tabel of content ya, tekan tabel ini. Jadi ya, tabel of contentnya ini kita bisa atur untuk huruf dan apa namanya spasinya ya, bisa atur ya, bisa atur. Jadi misalnya kita mau ganti huruf ke Times New Roman, jadi tentunya ini semua ke 12 di tabel of content ya. Selanjutnya di daftar gambar. Jadi untuk memunculkan daftar gambar, Anda sama taruh kursor di bawah daftar gambar ya, kemudian klik saja di reference ya, reference, kemudian Anda bisa insert figur ya, tabel figur ya, or of figure, nanti klik saja. Jadi kita mau menampilkan di sini untuk figur ya, figur di gambar ya, Anda bisa klik OK. Untuk yang di proses gambar ya. Ya, ini di gambar tadi, maaf tadi di figur ya. Ini yang kita keluarkan di gambar. Ya, gambar. Jadi form template, ada di gambar. Kita pilih di form template gambar, dan kemudian klik OK. Ya, akan keluar seperti ini. Jadi kita tinggal atur saja ya, hurufnya di Times New Roman ya, kemudian ukuran 12 ya, sama, jadi spasinya di 1,5 ya, 1,5 semuanya. Ini juga sama ya, di ya, Times New Roman ya, 12 ya, kemudian di 1,5 ya, 1,5. Ini dicontoh. Kemudian bagaimana sih untuk menampilkan di apa namanya untuk di cover. Jadi untuk cover Anda bisa taruh di halaman awal kata. Kemudian Anda bisa klik insert ya, klik insert, kemudian Anda bisa pilih cover text ya, cover text. Ini tersedia berbagai macam untuk di cover text. Jadi Anda bisa pilih yang tersedia untuk di cover page
Ya, kira-kira pilih yang mana ya. Jadi setelah ya terserah Anda mau pilih yang mana. Jadi kalau saya misalnya saya mau pilih yang ini ya, yang ini. Jadi kemudian saya nanti akan memberikan ya buyers ya. Jadi tanggal yang sesuai. Jadi pada saat Anda buat, jadi misalnya tanggal ya, 6. Kemudian di dokumen of title nanti Anda bisa ganti. Jadi tadi sesuai dengan di judul, jadi kasih nama. Jadi untuk dokumennya adalah di sesuai dengan topik, jadi pertemuan. Jadi bisa dilihat topik pertemuan ini yaitu di ya, format halaman, dokumen, dan dokumen pada Word. Nah, tulis saja di format halaman, jadi format halaman ya, dan dokumen. Ini terlalu kurang lebar, Anda bisa atur. Di subtitle dokumennya adalah misalnya dikasih subtitle di ya. Nah, kasih nama, jadi misalnya di ya kasih nama. Ini sudah ada di covernya, ini sudah covernya, jadi sudah lengkap. Jadi kalau kita mau lihat tampilan keseluruhannya seperti apa ya. Dan juga misalnya, jadi kalau kita mau misalnya menambah, jadi untuk di halaman, jadi ya halaman ini, jadi menambah halaman ini. Jadi misalnya kita mau nambah halaman, jadi di awal kita tidak mau daftar isi ini berada di belakang, kita mau di depan setelah cover. Bisa aja nanti, jadi Anda bisa ditaruh di sini, kemudian di insert ya, Hendrix ya, Hendrix, kemudian Anda kasih judul di sini aja ya. Misalnya di sini daftar isi ya, daftar isi ya. Anda bisa lakukan itu. Jadi kalau misalnya ya, mau ya, kasih untuk di halaman depan. Ini akan ditampilkan seperti ini. Jadi kalau kita mau lihat tampilan keseluruhan seperti apa, jadi hasil kerja kita bisa view di multiple text. Nah, ini hasil di pekerjaan kita ya, pekerjaan Anda. Jadi ini seperti ini. Lihat, sudah ada halamannya, sudah ada nomornya ya, ada nomornya. Kemudian ya, sudah ada setiap tabel, setiap gambar sudah ada gambar dan tabelnya. Jadi menyesuaikan dengan halamannya, jadi secara otomatis. Jadi gambar ini dan juga bisa dituju ya. Tabel di halaman 4. Kalau kita klik ya, nanti akan menuju ke halaman 4. Nah, sudah jadi sini ya, kalau kita klik ya akan menuju ke halaman 1. Ya. Oke, demikian. Jadi setelah Anda kerjakan, bisa Anda simpan sesuai dengan perintah, dengan petunjuk. Jadi misalnya ini kalau kita simpan ya, disimpan ya, sesuai dengan petunjuk, klik dengan nama untuk penyimpanannya. Jadi untuk di misalnya di praktik ya, praktik 4 ya, skor ya, nama Anda ya. Kemudian kelas Anda ya, kelas Anda. Nah, bisa dengan itu ya, kemudian bisa diklik save dan silahkan dikirim ya ke saya ya, melalui dengan di sarana yang ada di LMS ya. Demikian untuk di
Nanti panduan kita tutorial untuk di format halaman dan dokumen. Semoga memberikan manfaat dan gambaran untuk kita semua dalam melayout dokumen dan memformat dokumen yang kita miliki, yang ingin kita sajikan pada berbagai pihak yang berkepentingan. Saya akhiri, saya cukup sekian. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.